Halo, nama saya Anggela Juniati. Jadi kali ini saya akan sedikit berbagi penjelasan mengenai teori uses and gratification. Nah, teori ini pada awalnya muncul pada tahun 1940 sampai 1950-an. Para pakar melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana atau mengapa halayak melakukan berbagai jenis perilaku komunikasi. Nah, kemudian teori ini mengalami penguatan atau muncul kembali pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Nah, para teoritis pendukung teori uses and gratification berargumentasi bahwa halayaklah yang menjadi atau mencari atau memerlukan media, sehingga media tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, teori uses and gratification merupakan kebalikan dari, mungkin teori ini sering didengar oleh teman-teman, yaitu teori jarum hipodermik atau teori peluru. Nah, jika teori peluru itu seringkali diartikan sebagai bagaimana media lah yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi halayaknya. Namun di teori uses and gratification, halayaklah yang berperan aktif dalam menentukan media mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau di teori uses and teori jarum hipodromik tadi, bahwa si halayak ini berperan pasif dan yang memiliki powerfulnya adalah media itu sendiri. Nah, Karst and Goertz dan Han mengatakan bahwa kebutuhan manusia dipengaruhi oleh yang pertama yaitu lingkungan sosial, kemudian afiliasi kelompok, dan ciri-ciri kepribadian. Nah, ketiga hal ini membentuk atau menciptakan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan media, meliputi yang pertama yaitu kebutuhan kognitif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi mengenai pemahaman dan lingkungan. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan afektif, yaitu berkaitan dengan peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan, emosional. Nah, kebutuhan ini dilihat dari atau mengacu pada segi perilaku yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu kebutuhan pribadi secara integratif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan stabilitas, kemudian kepercayaan dan kredibilitas atau status individual dari seseorang yang mempengaruhi yang diperoleh dari hasrat dan harga diri dari seseorang tersebut. Yang keempat yaitu kebutuhan sosial secara integratif, yaitu peneguhan kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak bersama mungkin keluarga, teman, atau seluruh dunia. Nah, kebutuhan ini didasarkan oleh hasrat untuk berealisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan pelepasan ketegangan, yaitu berkaitan dengan upaya seseorang untuk melepaskan tekanan atau stres mungkin dan ketegangan diri dan hasrat untuk memiliki keanekaragaman. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa teori uses and gratification ini memiliki beberapa asumsi. Salah satunya atau salah duanya atau beberapanya yaitu satu, halayak berperan aktif, jadi bukan sebagai penerima pasif dari media, namun sebagai orang yang aktif memilih atau menentukan program atau acara yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua, terusan dari bahwa halayak memiliki peran aktif, kemudian halayak itu sendiri dalam proses komunikasi massa memiliki hak khusus untuk menentukan dan menyeleksi program atau media yang mereka inginkan. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya. Nah, misalnya kebutuhan pribadinya di media A, maka ia akan memilih media A sebagai
komunikasi massa tersebut. Nah, selanjutnya atau yang ketiga yaitu bagaimana si media ini harus bersaing dengan media-media lain. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan seluas-luasnya untuk para halayak. Karena para halayak sendiri menurut asumsi yang kedua, mereka sendiri yang menentukan atau menyeleksi media mana yang ingin mereka gunakan. Jadi para media ini harus berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan si halayak. Nah, teman-teman, sekian penjelasan singkat saya mengenai teori uses and gratification. Semoga bermanfaat. Dah.